Kalau orang bertato itu sholatnya kalau dihadap itu gimana Pak pahalanya? Tatonya permanen atau tato sementara? Permanen Pak. Ngalangin air, ngalangin jalan air. Ya Untuk tato wudu. gitu Pak, punya tato gitu. Baik. Tatonya tato apa? Tato permanen. Tatonya bentuknya apa? Tato naga, terus Beratnya. pas sudah tua jadi cacing apa? Ya macam-macam gitu Pak. Macam-macam. Nah, itu bergambar Baik. itu Pak. Pertama, hukum tato dulu. Ya. Dalam Islam, tato yang sifatnya permanen itu dilarang. Ya? Dan itu salah satu bentuknya was-was setan. Ajakan setan tuh salah satunya merubah bentuk tubuh pada sesuatu yang bukan fitrah. Ya, tato fitrah bukan? Bukan. Kalau fitrah semua akan ditato. Ya, tapi karena itu bagian-bagian, ya ada orang mengatakan seni, tapi seni ada tempatnya, bukan di tempat yang tidak seharusnya. Oke? Nah, dari mana taunya? Di An-Nisa, surah keempat. Ya, kalau kita baca dari ayat 116 tentang syirik, 118, 119. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Nah, jadi setan itu senang memprovokasi supaya kita itu merubah-rubah bentuk tubuh. Operasi plastik. Oke? Ada pernah dengar yang operasi plastik? Makanya kan sekarang plastik berkurang kan di itu, di apa, di berbagai tempat belanja itu ya. Nah, operasi plastik tuh nggak boleh, kecuali dalam kondisi-kondisi yang tertentu sifatnya darurat. Ya, misalnya ada musibah kebakaran dan sebagainya, mengembalikan bentuk yang kiranya wajar tuh boleh. Tapi hidung dari misalnya pas pengen mancung, dimancungin operasi plastik tambah selang dikit misalnya kan, itu haram hukumnya. Haram karena merubah bentuk. Ya, kenapa? Merubah bentuk, merubah fitrah. Sebab Allah mencipta kita ini sudah sesuai dengan maslahatnya. Kalau bentuknya nggak begitu, bisa celaka. Karena merubah maslahat, ada sesuatu yang salah di dalamnya. Ya, itu sudah bentuk itu sudah sesuai dengan fungsi hidup. Nah, yang kedua, ada seperti hiasan-hiasan tadi yang tidak sewajarnya. Ya, misalnya kayak tato gitu ya, tadi dipasangkan di tempat-tempat yang tidak seharusnya, kemudian sifatnya permanen. Yang kedua, biasanya niat orang bertato itu pun, niatnya itu ada bab yang bertentangan dengan tauhid. Apa itu? Bab keyakinan. Orang ditato motivasinya apa coba? Nah, enggak, jarang gaya itu. Yang pertama, ingin lebih terlihat kuat, ingin lebih pede melakukan sesuatu, gitu kan? Ya, umumnya gitu kan? Gitu. Nah, ketika seseorang menyandarkan keyakinannya dengan gambar itu dia lebih kuat, nah itu menyalahi sifat tauhid. Jelas ya? Ketiga, pengkultusan misalnya. Ya, saya mau tato Ronaldo di kanan, Messi di kiri supaya main bolanya lebih bagus lagi gitu kan? Nah, atau saya pasang tatonya Ustaz Adi sekalian gambarnya di belakang supaya ada inspirasi. Nah, itu pengkultusan. Itu juga dilarang. Ya, bisa masuk kepada bab yang lebih gawat lagi. Yang keempat, kalau dia ditato di tempat-tempat yang sekiranya menghambat pori-pori air masuk ketika bersuci, jadi masalah juga. Misalnya di tangan dipakai untuk wudhu, air tidak masuk, ya kan? Kemudian bagaimana kalau bukan di tangan, bukan di tempat-tempat wudhu, tapi kan kalau junub harus mandi besar, ya kan? Airnya nggak masuk, terhalang gitu. Sampai ke situ babnya. Nah, maka untuk hal-hal demikian hendaknya dihindari. Kalau ada yang pernah ditato, dibersihkan. Ya, semampu yang bisa dilakukan. Ya, semampu. Kalau sudah berikhtiar untuk membersihkan, walaupun misalnya tidak total sepenuhnya, maka ada sifat pemaaf, Allah memaafkan itu, kemudian disebutlah itu dalam kondisi yang sifatnya termaafkan, ma'fu anhu sisanya, dan tidak harus dilukai. Ya, wah kalau gitu sobek aja sama kulitnya, jangan, itu justru berdosa. Ya, jadi berusaha untuk dibersihkan terlebih dahulu, sebaik yang bisa kita lakukan atau sebaik yang bisa dikerjakan. Setelah itu tawakal pada Allah Subhanahu wa taala dan tingkatkan kesolehan. Justru tanda pertama kita ingin dibuat baik oleh Allah itu menyadari ada yang salah, ingin memperbaiki. Itu aja udah hidayah yang sangat besar. Jelas saya kira ya? Baik.